Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanabda'u fi dirasati kitab At-Ta'bir. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, memulai pelajaran baru yaitu ta'bir, ungkapan ataupun ekspresi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, berikan nikmat kesempatan, ya, diberikan nikmat makanan, diberikan nikmat keamanan, ya, kesehatan pada badan dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasannya sudah sepantasnya kita mengakui bahwasanya nikmat-nikmat ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya, dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, maka dari Allah datangnya. Ya, bahkan jika kita ingin menghitung nikmat-nikmat itu, maka niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat itu atau nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka niscaya tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Taib. Dan di antara nikmat yang terbesar, di antara nikmat yang agung, ya, adalah nikmat menuntut ilmu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu tersebut. Ya, tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Baik, kita akan mengawali pertemuan ini dengan pelajaran takbir, ya, di mana kitab ini atau modul ini, ya, modul takbir ini yang judulnya takbir, ini berisi kumpulan percakapan al-hiwar berbahasa Arab serta beberapa paragraf juga berbahasa Arab yang diambil dari dua kitab. Ya, adapun percakapan atau dialognya al-hiwar itu kita ambil dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya, Al-Arabiyah Baina Yadaika. Ya, kitab yang pertama jilid 1A, ya, kita ambil beberapa percakapan dasar di awal-awal. Baik, kemudian untuk qiraahnya yang berisi paragraf berbahasa Arab juga itu kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, jilid pertama, pelajaran ke-11 dan pelajaran ke-21. Ya.
Di dalamnya nanti akan kita bahas beberapa kaidah nahwu dasar ya dari pelajaran-pelajaran kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Taib. Kenapa pelajaran ini penting? Yaitu kita gabungkan antara kaidah bahasa, kemudian kosakata, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang ta'bir. Ya, sebab kosakata dan kaidah bahasa itu tujuan umumnya, utamanya adalah untuk membaca kitab. Adapun untuk berdialog, ya, maka kita menggunakan ta'bir. Sebab kosakata dan kaidah bahasa itu tidak cukup. Ya, tidak cukup bagi seseorang untuk mengungkapkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu. Kita butuh ta'bir, di mana ta'bir itu berisi ungkapan. Ya, contoh-contoh kalimat, contoh-contoh paragraf, contoh-contoh percakapan, kalimat yang digunakan dalam bercakap. Taib. Maka di sini pentingnya takbir. Barakallahu fiik. Kita masuk ke al-wahdatul ula, langsung saja ke pembahasan bab yang pertama. Ya, di sini ada al-hiwar. Al-maudu judulnya adalah at-tahiyyatu wa ta'aruf. Salam dan perkenalan. Salam dan perkenalan. Al-hiwaru al-awwalu. Dialog atau percakapan pertama. Unzur wastami' wa'id. Ya, ini perintah ya. Perhatikan, simak, dan ulangi. Ya, kita baca dulu al-hiwarnya. Summa nasrah. Kemudian kita jelaskan nanti. Dikatakan ini adalah al-hiwar baina Khalid wa Khalil. Percakapan ini antara Khalid dan Khalil. Taib. Kita baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bi khairin walhamdulillah. Nah, jadi ini percakapan antara Khalid dan Khalil ya tentang perkenalan. Ya, salam dan perkenalan. Taib. Dikatakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimaklumi ya, ini adalah salam yang diucapkan oleh umat Islam. Ya. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Ya. Waalaikumsalam. Dan juga keselamatan atas kalian. Dikatakan ismi Khalid. Nama saya Khalid. Ya. Ismi itu adalah gabungan dua kata yaitu ismun dan ya sukun. Ya. Ismi gabungan dari ismun dan ya sukun. Ismun artinya nama, ya sukun itu dalam bahasa Arab disebut dengan ya mutakallim. Artinya saya. Ya. Ya, jadi kalimat seperti ini disebut dengan penyandaran. Kata ismun disandarkan ke ya sukun atau ya mutakallim. Maka menjadi nama saya. Ya. Khalid ini namanya. Ya. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Masmuk, siapa namamu? Ma di sini adalah ya, ma itu disebut dengan ismul istifham atau kata tanya. Ya, ismul istifham atau kata tanya. Taib. Dan ma itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, ya, seperti benda, hewan, ya, dan semua benda-benda mati lainnya. Taib. Ma disebut isim istifham, kata tanya, dan digunakan untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Kemudian ismuka itu gabungan juga antara ismun dan ka. Ismun artinya isim, ka artinya engkau. Ya, ka artinya engkau. Ya. Dalam bahasa Arab ini disebut domir mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Taib. Maka artinya ma ismuka, ya, dibaca masmuk, siapa namamu? Maka dijawab ismi, ya,
Khalil. Nama saya Khalil. Ismi sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kaifa haluk? Ya, bagaimana kabarmu atau bagaimana keadaanmu? Kaifa itu juga termasuk isim istifham, ya, kata tanya, dan dia digunakan untuk menanyakan keadaan. Ya, istifham anil hal, ya, kata tanya untuk keadaan, menanyakan keadaan seseorang. Ya, kaifa haluka. Haluka ini adalah gabungan dari halun dengan ka. Hal artinya keadaan atau kabar. Ya, keadaan atau kabar. Ka itu sama dengan engkau. Ka artinya engkau. Jadi bagaimana kabar engkau atau kabarmu? Ya. Ingat tadi ketika isim disandarkan ke ya sukun, maka asalnya ismun ditanwin, dia menjadi ismu saja, tidak ditanwin. Demikian dengan halun, ketika disandarkan ke ka, maka halnya tidak ditanwin. Haluka. Ya, kaifa haluka. Ya, jadi ketika kata itu disandarkan ke kata setelahnya, maka dia tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Asalnya halun menjadi haluka. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Dijawab bi khairin walhamdulillahi. Bi khairin. Ya, kabar apa namanya? Dalam keadaan baik. Ya, bi khairin. Ya, bi itu dalam bahasa Arab disebut harfu jar. Ya, apa itu harfu jar? Yaitu huruf yang membuat kata setelahnya menjadi, ya, ada istilahnya majrur. Dan salah satu tandanya majrur itu adalah di kasroh. Oleh sebab itu kata khair ini dibaca khairin di kasroh. Bi khairin, ya. Bi adalah harfu jar, huruf jar. Memang sudah seperti itu namanya di dalam bahasa Arab. Itu huruf yang membuat kata setelahnya itu di kasroh. Bi khairin, dalam keadaan baik. Walhamdulillahi, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Wa kaifa haluka ant? Dan bagaimana kabarmu? Ya. Di sini disebutkan setelah ka ada juga anta. Anta ini juga sama artinya engkau. Ya. Dan fungsi dari anta di sini adalah untuk menegaskan, ya, atau menguatkan. Artinya sama saja tanpa anta ataupun dengan anta. Wa kaifa haluka ant? Dan bagaimana kabarmu? Ya, jadi tidak diartikan dan bagaimana kabarmu engkau. Ya, cukup bagaimana kabarmu. Tapi anta itu untuk menegaskan saja. Artinya benar-benar dirinya yang ditanya. Ya. Taib, barakallahu fik. Dijawab bi khairin walhamdulillah. Dalam keadaan baik, alhamdulillah. Taib, maka hiwar ini, percakapan ini silahkan dihafalkan. Kemudian, ya, dihafalkan juga kaidah-kaidah bahasa yang sederhana yang telah kita sebut tadi. Tentang penyandaran kata dari ismun ketemu ya sukun menjadi ismi. Ismun artinya nama, ya sukun artinya saya. Kalau digabung menjadi ismi, ya, nama saya. Kemudian ma itu adalah isim istifham, yaitu kata tanya untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Jadi ismul istifham li ghairi akil. Kata tanya untuk tidak berakal, untuk benda yang tidak berakal. Artinya ma. Kemudian kaifa juga ismul istifham, ya, untuk mengatakan, untuk menanyakan keadaan seseorang. Kemudian haluka, ya, haluka, halun ketemu dengan ka. Halun disandarkan ke ka. Artinya keadaanmu atau kabarmu. Ya. Kemudian kita di sini mendapatkan dua kata ganti, ya. Ya sukun itu kata ganti untuk saya.
Ka itu kata ganti untuk engkau. Ya, kata ganti untuk engkau. Taib. Taib barakallahu fiik. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Silahkan dihafalkan kalimat-kalimat ini dan bisa diganti sesuai dengan eh, kondisi masing-masing. Ya, misalkan kalau namanya Muhammad menjadi ismi Muhammadun, ya, dan seterusnya. Taib barakallahu fiik. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.